Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni, NIM 19005115, dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Di video kali ini, saya kembali lagi mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, mengenai administrasi keuangan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, langsung saja kita masuk kepada pengertian administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Di mana yang kita ketahui, uang ini harus diadministrasikan, dikelola sedemikian rupa, sedemikian mungkin, karena besar kemungkinan bagi seseorang atau kelompok tertentu untuk bermain dengan anggaran ini. Sehingga anggaran pendidikan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses perbaikan, namun karena permainan oknum-oknum tertentu sehingga keberhasilan tersebut sangat jauh atau tidak bisa untuk kita capai. Administrasi keuangan merupakan proses pengelolaan, proses pengaturan, proses pengorganisasian yang terkait dengan segala hal yang melibatkan anggaran, yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama, itulah yang kita sebut sebagai administrasi keuangan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, setelah kita mengetahui konsep dari administrasi keuangan ini, kita masuk kepada tujuan dari administrasi keuangan. Tujuan ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Efektif ini berarti pencapaian tujuan, sedangkan efisien ini kaitannya dengan waktu. Lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Artinya, ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan tersebut, di mana kita ketahui bahwa uang sekolah merupakan uang negara untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, yaitu tujuan dari administrasi keuangan ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau penyalahgunaan keuangan sekolah. Meskipun sangat sulit, tetapi ini harus dilakukan. Jadi, jika konteks dari administrasi dilakukan dengan cara yang benar, cara yang tepat, dengan pengelolaan yang mengikuti aturan-aturan, maka tujuan dari administrasi keuangan ini akan tercapai dengan baik. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, setelah kita memahami tujuan dari administrasi pendidikan ini, kita memasuki kepada 3 proses administrasi keuangan sekolah atau administrasi keuangan pendidikan. Proses administrasi keuangan ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana proses administrasi keuangan ini harus dipertanggungjawabkan. Perencanaan atau penyusunan ini dilakukan di awal tahun pembelajaran. Berarti sangat detail selama 1 tahun itu anggaran keuangan sekolah atau perguruan tinggi tersebut. Perencanaan ini dimanfaatkan untuk apa, kegiatan apa, program apa, pembelian apa, itu sudah ada aturannya secara undang-undang atau secara aturan negara. Kita hanya tinggal melaksanakan saja. Cuman di dalam pelaksanaan ini ada oknum yang nakal yang menyalahgunakan keuangan sekolah atau keuangan perguruan tinggi. Jadi di dalam prosesnya harus perlu direncanakan secara matang, mengikuti prosedur yang ada sehingga bisa digunakan secara tepat, yang memang untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan perguruan tinggi, dan untuk kepentingan lembaga-lembaga yang bersangkutan. Berbicara mengenai penyusunan,
Penyusunan kalau di sekolah kita menyebutnya sebagai penyusunan RAPBS, yang artinya yaitu Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Penyusunan RAPBS yang bersifat transparan, bersifat terbuka, menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah yang berlangsung selama 1 tahun pembelajaran ke depan. Harus memperhatikan setiap aspiratif masukan-masukan dari pihak lain. Jangan mentang-mentang kita sebagai pengambil kebijakan di sekolah atau kebijakan di perguruan tinggi sehingga terserah dengan kemauan kita saja. Dan juga bersifat partisipatif, yang artinya melibatkan semua yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pembuatan dan juga penyusunan anggaran sekolah. Lalu penyusunan ini bersifat akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan, yang bersifat terbuka sehingga adanya saling kepercayaan yang muncul di semua pihak yang terlibat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa RAPBS merupakan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Menurut Sutisna, mengenai anggaran pendapatan belanja sekolah, yaitu yang pertama menetapkan tujuan dalam bentuk perumusan, yang kedua penjelasan tujuan, artinya dalam bentuk program-program yang jelas dan juga tepat. Dan teman-teman yang berbahagia, kita masuk pada proses yang kedua, yaitu proses penggunaan. Penggunaan ini apabila dilaksanakan, maka pertanggungjawaban akan terjadi dan kita bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari administrasi keuangan tadi, yaitu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keuangan atau penyalahgunaan anggaran sekolah atau di perguruan tinggi. Kita ambil menurut undang-undang, bahwa di undang-undang tersebut dinyatakan secara jelas adanya pemisahan tugas dan juga fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah. Dalam penataan anggaran atau keuangan pendidikan, petugasnya kita sebut yang pertama sebagai otorisator, ordonator, dan juga bendahara. Ketiga ini akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu otorisator. Otorisator merupakan pejabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan yang melibatkan segala sesuatu terjadinya proses penerimaan dan juga proses pengeluaran keuangan. Jadi otorisator merupakan seseorang yang akan mengambil tindakan. Kemudian ordonator. Ordonator merupakan pejabat yang diberikan kewewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran benar. Jadi setelah disetujui oleh otorisator untuk mengambil sebuah tindakan, barulah ordonator bisa untuk mengeluarkan anggaran tersebut. Dan yang kemudian yaitu ketiga, bendahara. Bendahara merupakan orang yang bertugas dalam mempertanggungjawabkan penyimpanan keuangan terhadap dirinya. Baik otorisator, ordonator maupun bendahara, ketiga orang ini harus memiliki nilai idealisme yang tinggi, dimana contohnya yaitu kepala sekolah yang menyelewengi dana BOS. Mudah-mudahan itu nantinya tidak akan terjadi lagi di tanah air yang kita cintai ini. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, selanjutnya kita masuk kepada proses yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat disampaikan pada pimpinan
sumber pemberi dana maupun kepada personel sekolah untuk dapat diketahui bersama. Hal ini perlu dilakukan mengingat keuangan merupakan hal yang sangat sensitif. Ketidakjelasan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah akan menumbuhkan anggapan negatif terhadap kepala sekolah dalam hal penyelenggaraan keuangan sekolah yang tidak tertib. Karena mereka merasa bahwa kepala sekolah yang sudah bermain terhadap hal tersebut. Makanya kita harus perlu adanya pertanggungjawaban. Baiklah Bapak dan teman-teman, tidak terasa ternyata sudah selesai saya dalam membahas tahap per tahap pembahasan untuk hari ini. Jikalau ada salah ataupun terdapat persamaan, saya mohon maaf karena itu murni dan tidak saya sengaja. Selalu jaga diri, gunakan masker setiap ingin keluar, rajin-rajin cuci tangan agar kita selalu terhindar dari virus corona. Baiklah, saya tutupi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa memakai masker ya. Lindungi diri kita dari virus corona. Kita pasti bisa. Sampai jumpa.